Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai surat Al-Insyiqaq, tafsiran surat Al-Insyiqaq dalam kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim, karya Imam Ibnu Katsir. Sebelum membahas mengenai surat Al-Insyiqaq, bahwasannya surat Al-Insyiqaq ini termasuk surat yang ke-84 dan berjumlah 25 ayat. Surat ini termasuk kategori surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idas sama unsyaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura innahu kana dhanna alla yahura bala inna rabbahu kana bihi basira. Artinya apabila langit terbelah dan patuh kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya langit itu patuh apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu, manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabb-mu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Sesungguhnya dia di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-sekali tidak akan kembali kepada Rabb-nya. Bukan demikian yang benar. Sesungguhnya Rabb-nya selalu melihatnya. Dari terjemahan tersebut, surat Al-Insyiqaq ayat 1 ditafsiri, yaqulu ta'ala idas sama'u syaqqat wa dzalika yaumal qiyamah wa adinat li rabbiha. Allah Ta'ala berfirman, idas sama'u syaqqat, yang artinya apabila langit terbelah. Dan hal itu terjadi pada hari kiamat. Wa adinat li rabbiha, ay istama'at li rabbiha wa ata'at amrohu fima amroha bihi minal insyiqaqi wa dzalika yaumul qiyamah. Wa adinat li rabbiha, dan patuh kepada Rabb-nya. Maksudnya mendengar Rabb-nya dan menaati perintahnya, yaitu menaati apa yang diperintahkannya kepadanya, berupa terbelahnya ia, dan hal itu terjadi pada hari kiamat. Wahuqqat ay wahuqqalaha an tuti'a amrahu li annahu al-'azim alladzi la yumana'u wa la yughlabu bal qad qahara kulla syai'in wa dallalahu kullu syai'. Summa qala wa idal ardu muddat ay busitat wa furishat wa wusi'at. Dan sudah semestinya langit itu patuh. Maksudnya sudah selayaknya dia menaati perintahnya. Karena dia yang maha agung, yang tidak dapat dihalangi dan tidak pula dapat dikalahkan. Tetapi justru yang telah menundukkan segala sesuatu menghinakan diri kepadanya. Kemudian dia berfirman, dan Allah berfirman, wa idal ardu muddat, apabila bumi diratakan, maksudnya dihamparkan, dibentangkan, dan diluaskan. Qaulu ta'ala wa alqat ma fiha wa takhallat, ay alqat ma fi batniha minal amwati wa takhallat minhum. Qalahu Mujahid wa Sa'id wa Qatadah wa adinat li rabbiha wa huqqat kama taqaddam. Dan firman-Nya,
wa alqat ma fiha wa takhallat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, yakni mengeluarkan mayat-mayat yang berada di dalam perutnya itu, sehingga bumi itu benar-benar kosong dari mereka. Demikian yang dikemukakan oleh Imam Mujahid, Sa'id, dan Qatadah. Wa adinat li rabbiha huqqat kama taqaddam. Begitu juga ayat wa adinat li rabbiha huqqat, yang artinya dan patuh kepada Rabb-nya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Wa qawluhu ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ai innaka sa'in illa rabbika sa'yan wa amalun wa amalan famulaqih thumma innaka satalqa ma amilta min khairin aw syarrin. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabb-mu. Maksudnya, kamu pasti akan berusaha berjalan menuju Rabb-mu dan berusaha melakukan suatu perbuatan. Famulaqih, sehingga kamu pasti akan menemuinya. Kemudian kamu akan menemui kebaikan atau keburukan yang telah kamu kerjakan. Wa minan nasi may yu'itu dhamir ala qawli rabbika ay famulaqi rabbak. Wa maknahu fayujazika bi amalika wa yukafiuka ala sa'ika wa ala hadha fakila al-qaulain mutalazimun. Ada beberapa orang yang mengembalikan dhamir kata ganti itu kepada firman-Nya Rabbuk, yaitu sehingga kamu pasti akan menemuinya. Artinya dia akan memberikan balasan atas perbuatanmu. Itu seraya mengganjar usahamu. Berdasarkan hal itu, maka kedua pendapat tersebut sejalan. Summa qala ta'ala fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira ay sahlan bila ta'sir ay la yahaqqaqu alaihi jami'un daqaiqun a'malahu fa inna man husiba kadzalika halakala mahalah. Kemudian Allah berfirman fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, yang artinya, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, yakni dengan mudah tanpa kesulitan apapun. Dengan pengertian lain, seluruh amal perbuatannya tidak dihisab secara mendetail, karena barang siapa yang hisabnya dilakukan seperti itu, yang mendetail maksudnya, maka tidak diragukan lagi, pasti dia akan binasa. Qala al-Imam Ahmad, haddatsana Ismail akhbarana Ayyub an Abdullah bin Abi Mulaikah an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah, Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah ya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man nukishu al-hisaba uddiba. Qalat faqultu falaysa qala Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya. Artinya barang siapa yang dihisab secara mendetail, pasti dia akan diazab. Lalu kutanyakan, afalaisa qala Allah Ta'ala, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Qala laisa dzaka bil hisabi walakinna dzalikal ardu man nukisha al hisaba yaumal qiyamah udziba. Kemudian beliau bersabda, yang artinya bukan itu yang dimaksud hisab, tetapi yang demikian itu hanyalah penyajian amal perbuatan. Karena barang siapa yang dihisab secara mendetail, pasti dia akan diadab. Nah, demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Wa qaulu ta'ala wa yanqalibu ila ahli masrura ay wa yarji'u ila ahli fil jannah. Nah, kemudian Allah berfirman wa yanqalibu ila ahli masrura, yang artinya dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Ay wa yarji'u ila ahlihi fil jannah. Maksudnya dia akan kembali kepada keluarganya di surga. Demikian yang dikatakan oleh Qatadah dan Ad-Dhahak.
dalam keadaan senang karena merasa gembira atas apa yang diberikan Allah SWT kepadanya. Qauluhu ta'ala wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri ay bishimalihi mi wara'i dhahrihi tusna yaduhu ala wara'ihi wa yu'ta kitabahu biha kadzalik. Dan firman Allah Ta'ala wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, yakni dengan tangan kirinya dari arah belakang punggungnya, di mana tangannya itu mengulur dan diberikan buku catatan itu kepadanya, fasaufa yad'u subura, maka dia akan berteriak, celakalah aku, ai khusaran wa halakan, yaitu kerugian dan kebinasaan. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahli masrura, dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia maksudnya bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Ai farihan la yufakiru fil awaqib wa la yakhafu mimma amamah. Yakni dalam keadaan senang dengan tidak memikirkan akibat yang akan diterimanya, serta tidak juga takut kepada apa yang akan diterimanya kelak, sehingga kegembiraan yang sangat sebentar itu diganti dengan kesedihan yang berkepanjangan. Innahu dhanna alla yahura ay kana ya'taqidu annahu la yarji'u ila Allah wa la yu'iduhu ba'da mautih. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-sekali tidak akan kembali kepada Rabb-Nya. Maksudnya dia meyakini bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah dan tidak akan mengembalikannya setelah kematiannya. Qalahu Ibnu Abbas wa Qatadah wa ghairuhuma wal hur huwa ar-ruju'. Nah, demikianlah yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah dan lain-lain. Wal hur huwa ar-ruju', kata al-hur berarti kembali. Qala Allahu bala inna rabbahu kana bi basira, yakni bala sayu'iduhu Allahu kama bada'ahu wa yujazihi ala a'malihi khairiha wa syarriha fa innahu kana bihi basira ay aliman khabira. Allah Ta'ala berfirman, bala inna rabbahu kana bihi basir. Artinya yang benar, sesungguhnya Rabb-nya selalu melihatnya. Yakni memang benar Allah akan mengembalikannya kelak sebagaimana dia telah memulainya serta memberikan balasan atas amal perbuatannya yang baik maupun yang buruk, karena sesungguhnya dia maha melihat, yang maha mengetahui lagi maha mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq latarkabunna tabaqan am tabaq. Fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun balil ladzina kafaru yukadzibun. Wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'adzabin alim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan, mengapa mereka tidak mau beriman? Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Maka bergembiralah mereka dengan azab yang pedih. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak ada putus-putusnya. Asy-syafaqu huwa umratul ufuqi imma qabla tulu'i syamsi kama qala Mujahid wa imma ba'da ghurubiha ila akhir. Ya, kata asy-syafaq berarti ufuk yang berwarna merah, baik sebelum terbitnya matahari sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, maupun setelah terbenamnya matahari sebagaimana yang dikenal di kalangan para ahli bahasa. Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala waqtul maghribi malam yaghib asy-syafaq. Dalam kitab Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, waktu maghrib malam yaghib asy-syafaq. Waktu maghrib adalah selama syafaq belum terbenam. Walakinna sahha an Mujahid annahu qala fi hadhil ayah fala uqsim bisyafaq. Wal laili wa ma wasaq ay jami'a ka annahu
aqsama bidya'i wal dolami ila akhir. Dan firman-Nya walaili wa mawasaq, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya, yakni dikumpulkan mengenai firman-Nya. Ikrimah mengatakan suatu kegelapan yang digiring apabila malam telah tiba dan segala sesuatu pergi ke tempatnya. Juga firman-Nya wal qamari idza tasaq, yang artinya dan dengan bulan apabila jadi purnama. Ibnu Abbas mengatakan jika telah berkumpul dan menempati posisi yang sama, demikianlah yang dikatakan oleh Ikrimah, Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Makna ungkapan mereka itu adalah jika cahaya itu sudah sempurna dan menjadi purnama menuju kepada malam dan apa yang diseretnya. Wa qaluhu ta'ala latarkabun tabaqan an tabaq. Qala al-Bukhari akhbarana Sa'idun Ibnu Nadri akhbarana Husaim akhbarana Abu Bishrin an Mujahid qala Ibnu Abbas latarkabun tabaqan an tabaq halan ba'da halin qala hada nabiyukum sallallahu alaihi wasallam ila akhir. Kemudian lafaz latarkabun tabaqan an tabaq yang artinya sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Mujahid. Beliau berkata bahwa Ibnu Abbas mengatakan lafaz latarkabun tabaqan an tabaq yaitu dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dia mengatakan inilah nabi kalian. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan lafaz tersebut, dan hal itu mengandung kemungkinan bahwa Ibnu Abbas menyandarkan penafsiran tersebut dari nabi. Seakan-akan dia berkata aku pernah mendengar hal itu dari nabi kalian. Dengan demikian ucapannya nabi hukum nabi kalian dengan mengagungkan harokat dhammah dalam posisi sebagai fa'il subjek dari kata qala, dan itulah yang lebih jelas. Wallahu a'lam. Wala alla hadza qad yakunu wa al-mutabadaru ila katsiri min ruwati kama qala Abu Dawud at-Tayalisi wa undar haddatsana Syu'bah an Abi Bishrin an Sa'id bin Khudri an Ibnu Abbas la tarkabuna tabaqan tabaq ila akhir. Dan mungkin juga mengandung pengertian bahwa yang dimaksud dengan firman-Nya la tarkabuna tabaqan tabaq adalah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dia mengatakan dan itulah yang dimaksud dengan ungkapan inilah nabi kalian, sehingga berkedudukan marfu menggunakan harokat dhammah dengan pengertian bahwa kata hada dan nabiyukum berkedudukan sebagai mubtada dan khabar. Hal itu diperkuat oleh qiraat Umar, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas serta penduduk Mekah dan Kufah secara keseluruhan, yaitu dengan menggunakan harokat fathah pada huruf ta dan ba. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yu'ayyidu hadzal ma'na qiraah Amr Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud wa ammah ahlil Makkah wal Kufah. Atarkabun bi fathil ta wal ba. Wa qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu Sa'id al-Ashad haddatsana Abu Usamah an Ismail an Syafi'i latarkabun tabaqan tabaq qala latarkabun ya Muhammad sama'an ba'da sama' wa kada ruya an Ibnu Mas'ud wa Masruq wa Abil Aliyah tabaqan tabaq sama'a ba'da sama'in. Dan firman-Nya la tarkabuna tabaqan an tabaq. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asy-Sya'bi. Dia mengatakan engkau akan naik wahai Muhammad langit demi langit. Demikian itu yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Masruq dan Abdul Aliyah yang berarti langit demi langit. Qultu ya'nuna lailatal Isra wa qala Abu Ishaq was-Suddi ar-rajulin an Ibn Abbas tabaqan an tabaq ila akhir. Kemudian aku bertanya, apakah yang mereka maksudkan itu malam Isra Mi'raj? As-Suddi sendiri mengatakan amal perbuatan orang-orang sebelum kalian satu kedudukan kepada kedudukan yang lain. Dapat saya katakan seolah-olah dia menghendaki pengertian hadis sahih. Latarkabunna sanana man kana qablakum hadrul kuddati bil kuddati hatta law dakhalu hujrat tabba la takhaltumu. Artinya sesungguhnya kalian akan menjalankan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit. Bahkan meski mereka masuk ke liang biawak sekalipun, pasti kalian akan memasukinya. Dan itu masih mengandung beberapa kemungkinan. Wa qaulu ta'ala famalahum la yu'minun wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun ay famada
yamnu'uhum minal imani billahi wa rasulihi wal yaumil akhir wa ma lahum idza qara'ta alaihim ayatillah wa kalamahu wa huwa hadzal Qur'an la yasjudun i'dhaman wa ikraman wa ihtiraman. Kemudian firman Allah, famalahum la yu'minun ila akhir. Artinya mengapa mereka tidak mau beriman, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Maksudnya, apa yang menghalangi mereka untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta hari akhir, dan mereka pula ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat dan firman-firman Allah yang ia tidak lain adalah Al-Qur'an ini, tidak mau bersujud untuk memberikan pengagungan dan penghormatan. Wa qaulu ta'ala balil ladzina kafaru yukadzibun ay min sajiyatihim at-takdzib wal inat al mukhalafatu lil haqq wallahu a'lam bima yu'un. Wa qala Mujahid wa qadadah yaktumuna fi sudurihim abashirhum bi adabin alim ay fa akhbirhum ya Muhammad bi anna Allah azza wa jal qad a'adda lahum adaban alima. Dan firman Allah, balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya, yakni di antara watak mereka adalah mendustakan, membangkang dan menolak kebenaran. Wallahu a'lamu bima yu'un. Padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Mujahid dan Qatadah mengatakan, mereka menyembunyikan di dalam hati mereka. Abasyirhum bi'adzabin alim. Maka beri kabar gembiralah mereka dengan azab yang pedih, yakni beritahulah hai Muhammad kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka azab yang sangat pedih. Wa qalu ta'ala ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat hada istina'un munqati, yakni lakinnal ladzina amanu ay biqaulihim wa 'amilus shalihat ay bijawarihim lahum ajrun ay fid daril akhirah ila akhir. Kemudian yang terakhir firman Allah taala illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, yang artinya tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang demikian itu merupakan bentuk pengecualian terputus atau bentuk istisna munqati. Artinya, tetapi orang-orang yang beriman, yaitu dengan sepenuh hatinya, dan beramal soleh, yaitu dengan anggota tubuhnya, lahum ajrun, bagi mereka pahala, yakni di alam akhirat, ghairu mamnun, yang tidak putus-putusnya. Ibnu Abbas mengatakan yakni tidak dikurangi, sedangkan Mujahid dan Ad-Dahhak mengatakan yaitu tidak terhitung, dan perpaduan antara kedua pendapat itu bahwa pahala itu tidak ada putus-putusnya. Wa hasilu qaulihim annahu ghairu maqtu kama qala ta'ala atau an ghairu majdud. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.